Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 6 penyebab umum sakit kepala. Oke sahabat sehat, sebelum saya membahas 6 penyebab umum sakit kepala, saya mau bertanya kepada Anda semua yang menonton video saya ini. Anda boleh menjawabnya di dalam hati, atau Anda bisa ketik komen di bawah. Apa yang Anda lakukan pertama kali yang terpikirkan di dalam benak Anda jika Anda mengalami sakit kepala? Tentu saja, Anda pasti mencari obat sakit kepala. Rata-rata orang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, melakukan hal yang sama dengan Anda. Jadi, yang harus Anda ketahui bahwa obat sakit kepala hanya untuk meredakan nyeri kepala Anda sementara. Tetapi, Anda harus mengetahui penyebabnya. Jika tidak, mungkin setelah minum obat Anda sembuh. Namun, keesokan harinya atau seminggu kemudian, jika Anda mengulangi penyebabnya, Anda akan mengalami sakit kepala lagi. Dan jika Anda mengkonsumsi obat terus-menerus, yang ditakutkan adalah efek samping dari obat tersebut. Oke, mari kita bahas satu persatu. Penyebab sakit kepala yang pertama adalah kurang tidur. Mungkin bagi Anda yang suka begadang dan bagi Anda yang kurang tidur. Saat kita tidur, tubuh kita melakukan recovery. Jadi, saat kita stres seharian, tubuh akan mengalami banyak kerusakan. Jadi, saat tidur, tubuh Anda akan melakukan recovery, perbaikan. Begitu pula dengan otak Anda. Di otak Anda ada yang namanya neuron atau syaraf-syaraf di otak Anda pada korteks cerebral atau korteks di otak Anda. Neuron akan dipulihkan kembali dengan sendirinya saat tidur. Jadi bukan berarti saat Anda makan dipulihkan, tetapi saat Anda tidur. Makanan itu hanya mengisi nutrisi bagi perbaikan otak dan tubuh Anda, tetapi proses perbaikannya adalah di saat Anda tidur. Jadi percuma Anda mengisi bahan bakunya tetapi tidak Anda istirahatkan. Yang kedua adalah stres. Stres ini boleh saya katakan semua orang di dunia ini pasti pernah mengalami stres. Namun yang terpenting adalah bukan seberapa besar stres yang Anda hadapi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda memanajemen stres Anda. Cara Anda merespon stres ini yang terpenting. Sakit kepala yang dihasilkan oleh stres paling banyak adalah TTH atau Tension Type Headache. Jadi, tipe sakit kepala seperti ini mungkin beberapa dari Anda pernah merasakannya, yaitu dari belakang kepala Anda sampai ke pundak dan leher itu kaku semua. Jadi, kalau Anda pegang, rasanya seperti papan, kaku sekali, dan sangat keras. Jika terjadi seperti ini, ototnya terlalu tegang. Otomatis, pembuluh darah dan syaraf di situ akan tertekan. Banyak dari mereka akhirnya mencari obat untuk relaksasi. Sebenarnya, penyebab utamanya adalah karena stres Anda. Hal ini banyak saya jumpai pada pelajar atau mahasiswa yang akan menghadapi ujian misalnya. Lehernya terasa kaku. Atau para pebisnis dan pekerja kantoran yang akan menghadapi klien pada keesokan harinya, atau mendapatkan sebuah proyek yang lebih besar. Mereka tegang, akhirnya tidak bisa tidur pada malam harinya. Kemudian yang ketiga adalah dehidrasi. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa hubungannya dehidrasi dengan sakit kepala? Tubuh kita sebagai manusia itu kurang lebih 70% terdiri dari cairan. Jadi, air di dalam tubuh kita itu sangat berperan penting untuk melancarkan sirkulasi dan metabolisme di dalam tubuh. Jika Anda kekurangan cairan, maka sirkulasi dan metabolisme di dalam tubuh Anda akan terganggu. Begitu pula dengan peredaran nutrisi dan peredaran oksigen ke otak Anda. Karena sekali lagi, 70% tubuh kita adalah cairan. Jika peredaran terganggu, maka otak Anda yang membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi tadi akan mengalami gangguan. Jadi ingat, tubuh Anda memerlukan cairan, dan jumlah cairan ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu sekitar 40 cc per kilogram berat badan. Dalam kondisi cuaca lebih panas atau Anda sedang berolahraga, maka Anda boleh menaikkan jumlah cairan Anda. Yang keempat adalah pilek. Jadi, mereka yang pilek akan mengalami sakit kepala. Mengapa? Karena biasanya pilek itu paling banyak disebabkan oleh infeksi virus yang akan menyebabkan peradangan. Jika tubuh mengalami peradangan, biasanya akan mengalami sakit di seluruh sendi, termasuk kepala Anda. Jika hal ini terjadi, maka yang Anda butuhkan adalah beristirahat lebih banyak, serta konsumsi lebih banyak air putih dan vitamin C. Anda bisa mendapatkannya dari sayuran dan buah-buahan. Atau mungkin Anda bisa mendapatkannya dari makanan tambahan seperti suplemen. Penyebab sakit kepala yang kelima adalah sakit gigi. Banyak orang bilang, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Saya tidak tahu ini benar atau tidak karena saya tidak mengalaminya. Saya cuma bercanda tadi. Jadi, sakit
sakit gigi itu sangat erat kaitannya dengan sakit kepala. Mengapa? Karena sangat dekat posisinya, dan syarafnya saling terhubung. Banyak orang di Indonesia, mungkin di seluruh dunia, yang sangat malas untuk kontrol gigi dan menjaga kebersihan gigi mereka. Akhirnya sampai berlubang. Kalau sudah berlubang, itu sakit sekali. Anda sampai tidak bisa tidur, tutup mulut saja setengah mati. Mengunyah makanan juga susah. Jadi, saya sarankan kepada Anda semua yang menonton video saya ini, Anda bisa kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Anda juga harus berusaha untuk menjaga kebersihan mulut Anda. Dengan melakukannya, maka Anda mengurangi resiko terjadinya gigi berlubang. Kemudian yang keenam, mengonsumsi makanan dingin terlalu cepat. Mengonsumsi makanan atau minuman dingin terlalu cepat. Ada orang yang mengatakan begini, "Loh dok, dan makanan atau minuman dingin jika masuk ke dalam tubuh, suhunya akan kembali normal seperti tubuh kita." Ya benar, saya tidak menyalahkan itu. Tapi ingat, tubuh harus memecah ATP, adenosin trifosfat, untuk menghasilkan energi sehingga bisa menormalkan kembali suhu yang terlalu dingin tadi. Dan ingat, itu butuh waktu. Jika Anda mengkonsumsinya terlalu cepat, maka akan mengganggu sistem tubuh dan syaraf-syaraf Anda. Syaraf ini juga berhubungan dengan syaraf di otak Anda. Sehingga jika terganggu, Anda akan mengalami sakit kepala. Biasanya tidak terlalu lama. Tetapi jika Anda sering melakukannya, otomatis tidak baik juga bagi tubuh Anda. Oke, apa yang saya bahas tadi merupakan 6 penyebab umum mengapa Anda sakit kepala. Pesan saya di sini adalah, ketahuilah penyebab mengapa Anda sampai sakit kepala. Dan bukan berarti begitu Anda sakit kepala, harus langsung mencari obat. Mungkin Anda membeli di apotek terdekat atau di toko terdekat dan langsung mengkonsumsinya setiap kali sakit kepala. Banyak masyarakat kita yang akhirnya mendapatkan efek buruk dari obat sakit kepala yang diminum setiap hari. Mungkin dosis pertama 1 tablet, akhirnya naik 2 tablet, 3 tablet karena terjadi resisten di dalam tubuh mereka. Saya harapkan Anda semua dapat mengkonsumsi obat dengan bijak, dan Anda dapat mengetahui penyebab mengapa Anda bisa sakit kepala. Saya doakan Anda semua tetap sehat. Jika Anda menyukai channel kesehatan seperti ini, Anda boleh klik like, subscribe di bawah ini, dan Anda bisa share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, sehat-sehat, dan sehat.